أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي. الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله. يا خالق الأكوان يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadian Nur, NPM 21125592, akan membawakan pembahasan di bab 1 tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas sejarah tentang munculnya aliran kalam. Baik. Pengantar, ujian umat Islam dalam menjaga persatuan dan kesatuan sudah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Namun ujian tersebut dapat diselesaikan dengan baik sejak terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Keadaan ini dapat dipertahankan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan awal pemerintahan Utsman bin Affan. Namun pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadilah huru-hara politik yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib yang menjabat khalifah menggantikan Utsman bin Affan menghadapi situasi yang sangat sulit. Ada beberapa sahabat yang enggan berbaiat, bahkan ada yang menentangnya secara terang-terangan, sehingga terjadilah perang Jamal atau perang unta dan perang Siffin. Situasi yang penuh ketegangan inilah akhirnya memicu munculnya beberapa aliran atau tarikat yang dalam khazanah keilmuan Islam dikenal dengan aliran ilmu kalam. Baik, masuk pada pembahasan sejarah ilmu kalam bagian A. Akidah Islam pada masa Nabi. Pembahasan yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah dalam surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim, yang artinya wallahu a'lam, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal dan lemah, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 46. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan.
dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Nah, awal muncul atau embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi SAW wafat. Kaum Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan pergantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyusul hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin. Dan pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umat. في كل وقت وحين الله املأ قلبي باليقين الله. Baik, masuk pada pembahasan kedua, yaitu akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Kalau pada masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar, yaitu pada masa 11 sampai 13 Hijriah, dan Umar bin Khattab pada masa 13 sampai 23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagai umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan yang memimpin pada masa 23 sampai 35 Hijriah melakukan reformasi di bidang administrator pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah al-fitnah al-kubra, yaitu fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Intrik politik atau gerakan politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal, yaitu pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Perang Siffin, yaitu pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik, namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang menjadi embrio atau cikal bakal kelompok Syiah. Yang kedua adalah golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang kemudian dikenal dengan firqah Khawarij. Di luar Syiah dan Khawarij, ada golongan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini tema utama perdebatan para mutakallimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikir dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istifaah.
Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Cara pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jahm bin Safwan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan munculnya konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi serta Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasanul Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin, jadi masih tergolong orang mukmin, hanya berstatus fasik. كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها. Masuk pada pembahasan keempat, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakallimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'allim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai Al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah atau wasatiyah dengan menggunakan dalil-dalil naqli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur Al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Faham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dapat tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikirannya yang wasatiyah dan dikembangkan oleh murid-muridnya.
Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari adalah Abu Bakar al-Baqilani, Abu Ishaq al-Isfaraini, Imamul Haramain al-Juwaini, dan Imam al-Ghazali. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك. Pembahasan kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Cara pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu berkolaborasi antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu tadi adalah sejarah dari ilmu kalam, dari awal munculnya hingga muncul tokoh-tokoh penerusnya sampai pembaharu teori-teori atau aliran-aliran tersebut. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran ini, pada pembahasan kali ini. Baik, kiranya itu saja. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.